Selamat datang di program Guru Penggerak bersama saya Herning Tias dalam materi pengambilan keputusan, koneksi antar materi. Bagaimana membuat keputusan selaku pemimpin pembelajaran? Kembali kita mengingat Patrap Triloka KHD. Di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Spirit KHD yang mewarnai nilai-nilai guru penggerak dalam mengambil keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nilai-nilai dalam guru penggerak mempengaruhi prinsip-prinsip pengambilan keputusan, terutama di dalam dilema etika. Sangat penting untuk mampu mengidentifikasi kasus pujukan moral atau dilema etika sebelum masuk pada analisis, paradigma, prinsip, dan langkah pengujian pengambilan keputusan. Secara umum, ada pola model atau paradigma yang terjadi dalam situasi dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat, individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, atau jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Individual versus community adalah paradigma yang melibatkan konflik antara kepentingan pribadi atau kelompok kecil melawan kepentingan orang lain atau kelompok yang lebih besar. Pada justice versus mercy, kita berbicara mengenai pilihan, rasa keadilan dan perlakuan yang sama yang biasanya diikat oleh peraturan dihadapkan dengan rasa kasihan terhadap pihak yang lain. Truth versus loyalty. Di sini kita berbicara mengenai keyakinan kita akan nilai-nilai kejujuran yang harus berhadapan dengan pilihan tanggung jawab atas komitmen atau janji yang telah kita buat dengan pihak yang lain. Short term versus long term. Pada paradigma ini kita berbicara pertimbangan terkait hal terbaik pada saat ini dan pemikiran terbaik untuk hal di masa yang akan datang. Etika bersifat relatif dan sangat bergantung pada kondisi dan situasi, sehingga sulit sekali untuk menetapkan aturan baku terkait hal itu. Namun ada beberapa prinsip yang menurut Keder bisa membantu kita untuk menganalisis permasalahan dan dilema etika untuk sampai pada keputusan. Yang pertama adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking. Yang mana kecenderungan Anda? Selain analisis, paradigma, dan prinsip, kita juga memiliki 9 langkah untuk konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, kita mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, terlebih mengenali siapa yang mengalami dilema-dilema. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi terkait. Yang keempat, dilakukan pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, 2, uji regulasi atau standar profesional,
3. Uji intuisi, 4. Uji halaman depan koran, dan 5. Uji panutan idola. Pada langkah yang kelima, dilakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Di sini kita bisa menggunakan uji paradigma dengan 4 paradigma yang sudah kita bahas sebelumnya. Demikian juga pada langkah keenam, melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip yang sudah kita ketahui bersama. Langkah ketujuh ada investigasi opsi trilema. Langkah ke-8 membuat keputusan, dan langkah yang ke-9 kita meninjau kembali keputusan yang sudah kita buat dan merefleksikannya. Ada sebuah langkah yang menarik, yaitu pada investigasi opsi trilema. Pada langkah ini memungkinkan kita untuk berkompromi dengan dilema yang ada, yaitu menciptakan satu opsi di antara 2 opsi yang menyebabkan dilema. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Proses pengambilan keputusan akan sangat baik bila didukung oleh kompetensi sosial emosional yang sudah terlatih, berikut dengan komunikasi asertif dan juga kebutuhan coaching yang memungkinkan untuk sampai pada opsi untuk penyelesaian yang lebih kreatif. Maka pada akhirnya akan didapatkan hasil keputusan yang lebih jernih. Kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, terutama untuk hal-hal yang bersifat strategis, akan sangat mendukung dalam realisasi visi misi CGP di dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Merdeka belajar.